SMP Negeri 3 Sukaratu adalah salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan kurikulum yang sesuai standar nasional, SMP Negeri 3 Sukaratu berupaya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan pendidikan selanjutnya dan kehidupan di masa depan. Sebagai institusi pendidikan, sekolah ini berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada para siswanya dengan mengedepankan nilai-nilai moral, akademik, dan keterampilan. SMP Negeri 3 Sukaratu dikenal memiliki lingkungan belajar yang kondusif, didukung oleh fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, fasilitas ibadah yang memadai, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Para guru di sekolah ini berperan aktif dalam mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa, dengan menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan partisipatif. Selain itu, sekolah ini juga menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi, mulai dari pengembangan kegiatan keagamaan, olahraga, seni, hingga sains, guna mengembangkan bakat dan minat siswa secara holistik. Dengan segala upaya tersebut, SMP Negeri 3 Sukaratu bertujuan untuk mencetak lulusan yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Hidayat. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2024, batch 2, kategori 1. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Sukaratu yang berlokasi di Jalan Cicuru, Desa Indrajaya, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan sasaran kelas 7 dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yuk kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Yakin? Kalau masih semangat, tentunya Bapak ingin melihat nanti ketika proses pembelajaran, diharapkan untuk serius dalam belajar dan aktif dalam proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak serahkan kepada KM untuk bersama-sama berdoa membaca surah Al-Fatihah. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. dan juga kebersihan tempat duduk untuk kenyamanan dalam proses belajar.
silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, berdiri. Jadi terima kasih Bapak lihat untuk kelas ini baju terlihat rapi, lalu di meja tidak ada barang-barang yang sekiranya akan mengganggu proses pembelajaran. Oke, silakan untuk duduk kembali. Kerapian ini harus dipertahankan dan tentunya kita harus menjaganya. Jangan ketika di luar kelas kita merasa bahwasannya tidak perlu dijaga kerapihan. Tetap dimanapun kerapihan dan kebersihan perlu kita jaga. Pada pertemuan sebelumnya dengan model problem based learning, kalian sudah berdiskusi sampai presentasi dengan apa? Pengamatan ayat Al-Quran, lalu dikaitkan atau dihubungkan pada video-video yang telah Bapak tayangkan, sehingga bisa menyimpulkan apa kaitannya Quran surah An-Nisa ayat 59 dengan video yang Bapak tayangkan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sekarang dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran melalui diskusi kelompok. Peserta didik dapat membuat dan menampilkan poster tentang implementasi taat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas yang sebelumnya dibuatkan dalam bentuk poster. Ada yang pernah mendengar kata poster? Silakan acungkan tangan, oke? Pernah melihatnya di pelajaran bahasa Indonesia. Kata Farhan pernah mendengar kata poster itu di pelajaran bahasa Indonesia. Bagus, kasih tepuk tangan dulu untuk Farhan. Ada lagi temannya yang lain. Apa itu poster? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Oke, acungkan tangan. Ada yang tahu apa itu poster? Oke, jam-jam silakan informasi. Kata jam-jam poster itu informasi. Bagus. Ada lagi yang tahu? Oke. Ajakan. Ada lagi? Coba kelompok ini. Iklan. Oke, jawabannya semuanya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Seperti biasanya, ketika kita mau belajar, kita selalu membuat kesepakatan janji terhadap diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Agar proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif. Untuk pertemuan sekarang, Bapak ingin kesepakatan kelas itu diajukan oleh masing-masing kelompok, sehingga kita akan mempunyai 3 kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Cepatnya, dengan cepat, berdiskusi cepat untuk membuat 1 kesepakatan kelas dari masing-masing kelompok. Silakan dimulai dari
Sekarang waktunya sudah habis. Cukup? Cukup? Oke, silakan sebutkan kesepakatan kelas yang sudah didiskusikan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Tidak boleh izin keluar kelas ketika pembelajaran berlangsung. Tidak boleh izin keluar kelas ketika proses belajar berlangsung. Poin ke-1, siap untuk disepakati? Ya. Oke, kelompok 2 silakan. Tidak boleh berisik ketika sedang belajar. Siap untuk diikuti? Ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Apa kesepakatannya? Saling menghargai dan tidak mengganggu teman ketika sedang belajar. Bagus. Kata kelompok 3 apa? Saling menghargai dengan cara apa? Tidak mengganggu teman ketika sedang belajar. Nah, yang 3 tadi siap kita laksanakan semuanya? Siap. Deal? Deal. Deal. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mulai masuk pada proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengamati video sehingga sudah memiliki kesimpulan. Tapi Bapak akan memutarkan videonya lagi biar apa? Takutnya kalian lupa apa sih yang ada dalam videonya, lalu ada yang perlu ditambahkan dalam kesimpulan. Jadi nanti kalian tinggal memindahkan kesimpulan yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, dipindahkan dalam bentuk poster. Dengan medianya apa? Dengan Canva, yang tentunya pada pembelajaran TIK di SMP Negeri 3 Sukaratu ini, Bapak sudah menanyakan pada guru TIK-nya, apakah siswa kelas 7 ini sudah mengenal Canva? Ternyata sudah, dan Bapak ingin mencobanya. Sekarang pada pertemuan sekarang ini mencoba mengaplikasikan IT dalam bentuk pengerjaan tugas poster dengan menggunakan Canva. Mulai untuk mengamati videonya kembali. Ya, sudah cukup. Kita lanjutkan pada video yang kedua. Awas, jangan lupa. Kalau perlu ditambahkan, tambahkan lagi catatan kecilnya. Kita lanjutkan amati video yang kedua. Ya, silakan amati.
sedikit mengenai apa sih yang akan kita laksanakan, yang akan kita kerjakan. Tadi di pertanyaan pemantik sudah ada yang mengetahui mengenai poster, dan sekarang Bapak akan menguatkannya. Apa itu poster? Untuk literasinya silakan perwakilan satu orang untuk membaca apa itu poster. Bapak sudah memperlihatkannya di slide. Silakan satu orang baca. Ya, silakan baca dulu. Apa itu poster? Pengertian poster adalah sebuah karya desain grafis sebagai sasaran publikasi yang dibuat berdasarkan komposisi elemen gambar, foto, dan teks yang digabungkan. Nah, jadi nanti kalian membuat desain dengan bentuk ada tulisannya, lalu ada gambarnya. Tapi di dalamnya terdapat satu informasi yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, gitu kan fungsi informasi. Selanjutnya boleh di dalamnya ada ajakan, ya, ada ajakan. Dan juga poster itu bisa dipakai untuk mempromosikan. Sekarang Bapak akan memperlihatkan contoh dari poster itu sendiri. Ya, ini contohnya. Nah, ada kan? Buku adalah jendela dunia. Itu kan informasi. Buku adalah jendela dunia. Maksudnya gimana? Ada ajakannya apa? Silakan, ada yang mau baca kelompok 2. Cung, acungkan tangan, Cung. Ya, silakan baca. Saya rajin membaca buku. Ayo, kata ayo itu kan mengajak. Silakan dari kelompok 3 baca yang sebelah sini. Ayolah prestasimu sukses menantimu. Nah, itu kan motivasi. Jadi nanti juga kalian akan membuat poster yang berasal atau berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59. Kandungan Quran surah An-Nisa, bahkan sudah bisa menghubungkan, sudah ada dalam akademinya menghubungkan apa Quran surah An-Nisa dengan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal dibuat poster yang nantinya dianggap menarik. Poster harus menarik. Kenapa ada gambar? Ada sisi seninya di dalamnya sehingga bisa menarik perhatian. Dan poster itu nanti akan ditempelkan di kelas. Untuk SDG-nya yaitu tepuk waktu. Ya. Waktu yang pertama pagi, yang kedua siang, yang ketiga sore, yang keempat malam. Ketika Bapak nanti memberikan instruksi tepuk pagi, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk siang, maka kalian menepukkan tangan berapa kali? 2 kali. Yang ketiga tepuk sore 1, 2, 3. Yang keempat malam. Maka kalian gimana? Tidur. Ya, siap? Sudah bisa dimengerti? Oke. Pagi
waktu 15 menit. Bapak berikan waktu 15 menit untuk membuat desain poster pada aplikasi Canva. Silakan kerjakan dan tentunya Bapak akan selalu mengamati proses diskusinya, proses pengerjaannya. Silakan kerjakan dengan cermat, dengan teliti dan juga kompak. Mana catatannya? Catatannya mana? Ya, silakan tinggal dialihkan ke situ. Yang ini mana catatannya? Silakan alihkan ke situ. Waktunya tinggal 12 menit lagi. Oke, terima kasih untuk pembuatan poster. Alhamdulillah semuanya sudah selesai sesuai dengan waktu yang telah disediakan, yaitu 15 menit. Dan tadi Bapak sudah menerima hasil dari poster kalian. Dan sekarang tinggal dipresentasikan. Setelah didiskusikan, dibuat, silakan presentasikan oleh masing-masing kelompok. Dimulai dengan kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, Bapak melihat hasilnya. Nah, ini hasil kelompok 1. Oke. Menurut kelompok 2 dan 3, ini desainnya bagus? Oke, bagus. Berarti pembuatan desain melalui Canva berarti sudah dianggap mulai mahir, mulai bisa. Silakan untuk disampaikan terlebih dahulu. Di situ saja. Silakan untuk berdiri semuanya untuk kelompok 1. Oke. Ini hasil dari kelompok 1. Silakan dibacakan, dan untuk kelompok 2 dan 3 silakan didengarkan hasil dari kelompok 1. Silakan dibacakan oleh satu orang saja perwakilan. Ya. Perilaku taat kepada Allah, salat 5 waktu, puasa, sedekah, infak, menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua, menjauhi maksiat, menuntut taubat, menjauhi perbuatan syirik. Ya, inilah hasil poster dari kelompok 1. Oke, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya hasil dari kelompok 2. Poster dari kelompok 2. Nah, poster dari kelompok 2 ternyata yang tadi kelompok 1 taat kepada Allahnya. Sekarang kelompok 2 taat kepada siapa? Pemerintah ulil amri. Silakan berdiri dari kelompok 2 untuk membacakan hasil posternya. Silakan berdiri semuanya. Bacakan oleh satu orang. Disiplin berkendara menggunakan helm ketika berkendaraan, tidak melewati lampu merah, taat kepada lampu lalu lintas. Ya, bagus. Ternyata berbeda untuk kelompok 1 taat kepada Allah, dan untuk kelompok 2 memilih poster taat pada ulil amri. Ini sudah sangat sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 59. Silakan selanjutnya dipersilakan pada kelompok 3 untuk menyampaikan posternya. Ini Bapak sudah menerima poster dari kelompok 3. Ini bagus desainnya? Bagus. Ya, kelompok 3 mendesain
ini sekolah. Terus ini siswa yang bersekolah. Silakan berdiri untuk membacakan poster yang telah dibuat. Silakan sampaikan. Taat pada peraturan sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam sesuai jadwal. Berbicara sopan dengan guru. Udah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Taat pada tata tertib sekolah. Ya, yang tentunya poster ini dari mulai tadi kelompok 1, 2, dan 3 akan menjadi informasi yang sangat penting. Yang asalnya tidak tahu bagaimana sih taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tidak tahu bagaimana sih mengaplikasikan taat kepada ulil amri. Sampai pada akhirnya lebih spesifik lagi kelompok 3 sebagai siswa dan pelajar membuat poster bagaimana taat pada tata tertib sekolah. Ya, terima kasih untuk pembelajaran sekarang sudah tercapai ya dengan model project based learning. Kalian bisa membuat serta menampilkan poster mengenai Quran surah An-Nisa ayat 59 dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setelah semuanya membuat poster, tentunya pembelajaran telah selesai dan berakhir. Tapi sebelumnya kita tarik dulu kesimpulan atau hasil dari proses pembelajaran pada kesempatan sekarang ini. Untuk kesimpulan, Bapak ingin kesimpulan dibuat oleh kalian sebagai siswa. Bapak minta 1 orang saja perwakilan untuk menyimpulkan. Silakan acungkan tangan siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran sekarang ini. Oke, Resti, silakan. Apa kesimpulannya? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Resti dan kita menemukan pembelajaran. Bapak kuatkan lagi tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Resti. Kelompok 1 membahas taat kepada Allah, kelompok 2 mengenai tata tertib lalu lintas, dan kelompok 3 mengenai tata tertib sekolah. Sehingga kata Resti apa? Sudah tidak bingung lagi bagaimana kita mengamalkan Quran surah An-Nisa ayat 59. Setelah disimpulkan, Bapak ingin merefleksi dulu pembelajaran pada kesempatan ini. Nah, dengan model PJBL ini, tadi proses belajar dengan diskusi, lalu membuat poster. Bagaimana perasaan kalian? Apakah menyenangkan tidak? Menyenangkan. Selanjutnya, apakah belajar menggunakan media aplikasi Canva membuat kalian menyenangkan dan lebih semangat lagi dalam belajar? Menyenangkan. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Semuanya pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai Asmaul Husna. Silakan kalian cari referensi
baca-baca dulu mengenai Asmaul Husna, karena untuk minggu besok kita akan belajar bab materi mengenai Asmaul Husna. Dari awal sampai akhir proses pembelajaran telah selesai dan kita akhiri dengan membaca doa. Bapak serahkan lagi kepada KM untuk memimpin membaca doa dengan membacakan Quran surah Al-Asr. Silakan kepada KM untuk memimpin berdoa. Berdoa